Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini kembali saya sedang berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kami melaksanakan proses finishing terhadap RB binaan kami dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai, yang proses pembangunannya mulai dari pondasi, kemudian proses pembangunan gedung RB binaan kami ini sampai 3 lantai selesai, kemudian proses pengerjaan tata ruang dan proses pemasangan Twitter kami sudah perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku para petani walet dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena ada juga beberapa subscriber kami yang berasal dari Malaysia. Saudaraku yang saya hormati, RB binaan kami ini berukuran 5x25 setinggi 3 lantai, yang pada hari ini sudah masuk dalam proses pengisian baskom, kemudian nanti proses perawatan, penyemprotan hama, penyemprotan parfum, penebaran racun tikus, dan proses pembuatan pakan. Itu akan kami buatkan video secara terpisah biar Bapak Ibu lebih spesifik memahami langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan menjelang on perdana, ya, karena langkah-langkah ini wajib kita lakukan sebelum kita mulai melakukan on perdana. Kemudian seterusnya pengecekan pertama per 3 bulan, ya, ke 6 bulan, ke 9 bulan, ke 12 bulan, sampai seterusnya, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, teknisi itu adalah manusia biasa juga, sama dengan Bapak Ibu. Makan nasi dan nasibnya tidak bisa ditentukan sendiri. Tentunya kita tidak bisa menjanjikan kepada pemilik RBW bahwa di pengecekan perdana itu wajib ada isinya, karena kita ini adalah manusia biasa dan hal tersebut bukan ranah kita, ya. Kalau ada seseorang yang menjanjikan hal tersebut, berarti dia itu adalah Tuhan, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya bahwa kesombongan itu adalah selendangku, ya. Dan barang siapa yang mencoba menggunakannya akan hancur, ya. Nah, seperti itu. Tetapi modal utama kita sebagai teknisi itu adalah pengalaman, ya. Pada saat pengecekan perdana, kemudian kita lihat belum ada, kita akan berupaya lagi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui sampai RBW binaan kita tersebut berhasil dan sukses, ya. Karena kenapa? Kalau kita hanya datang sekedar memasang Twitter, memasang tata ruang tanpa melakukan pengecekan perdana, kedua, ketiga, ya, semua orang bisa melakukan pengerjaan tata ruang ini. Tapi yang sulit itu adalah menghantarkan pemilik RBW itu menuju panen perdananya, ya. Karena panen perdana itu sangat sulit diraih, ya. 1-3 tahun itu belum tentu kita melaksanakan panen. Sedangkan saya, saudaraku, membina RBW itu ketika masuk panen perdana itu pada saat sudah mencapai 15 sarang, ya. Kenapa pada saat 1 sarang, 2 sarang, 3 sarang, ya, itu saya tidak sarankan untuk panen. Karena kenapa? Ketika kita membiarkan sarang tersebut, maka akan lebih cepat 1 bulan burung walet itu untuk bertelur, ya, karena tidak memikirkan untuk membuat sarang lagi. Nah, saudaraku yang saya hormati, kenapa panen perdana itu biasanya kita raih di 1-3 tahun, ya. Bahkan ada yang lebih cepat dari itu, bahkan ada yang lebih lama dari itu, karena rata-rata yang masuk di dalam RBW binaan kita yang baru itu adalah anakan, ya. Dari anakan sampai bisa
membuat polesan itu 0 bulan sampai 9 bulan ya. Jadi biasanya di pengecekan perdana yang kita hitung itu adalah kotoran dulu per 3 bulan, masuk 6 bulan kita hitung itu adalah kotoran dulu kalau sudah ada yang menginap. Masuk di umur 9 bulan sudah mulai ada polesan. Itu tergantung dari titik awal yang kita temukan di proses pengecekan perdana ya. Biasa juga saudaraku ada RBB binaan yang langsung meledak, langsung ada 60 titik di pengecekan perdana. Tapi itu hal yang tidak bisa kami janjikan. Kenapa? Karena itu di luar daripada kuasa kami ya. Itu di luar daripada kuasa kami seorang manusia biasa. Jadi di pengecekan perdana itu bervariasi ya. Ada yang langsung 60 titik di RBB binaan kami ada ya. Ada yang di pengecekan perdana hanya 2 titik ada ya. Seperti RBB binaan kami yang ada di samping itu, semua videonya lengkap. Di pengecekan perdana itu di lantai 2 1 titik, di lantai 3 1 titik. Tapi dengan adanya kita konsisten melakukan perawatan demi perawatan ya, di umur 2 tahun sudah melaksanakan panen sebanyak 2 kali. Panen perdana 15 sarang, kemudian panen kedua itu kurang lebih sekitar 30 sarang ya. Dan insya Allah nanti setelah proses pengerjaan pada RBB binaan kami yang ini, kemudian kami akan melakukan proses perawatan pada RBB binaan kami dengan ukuran 4x23 setinggi 3 lantai ya. Dan di samping ini juga adalah RBB binaan kami yang proses pembangunannya baru selesai 2 lantai di plat, jadi kita keringkan dulu kurang lebih 1-2 bulan baru kita lanjut melakukan proses pengerjaan sampai ke lantai 3 ya. Baik saudaraku yang saya hormati, jadi dalam proses pengecekan perdana itu dramatis ya. Ada yang langsung banyak, ada yang langsung hanya 2 titik. Tapi ketika kita konsisten melakukan perawatan dan kita sudah pahami ilmunya, insya Allah 2 titik itu bisa menghantarkan kita menuju kesuksesan ya. Nah baik saudaraku yang saya hormati, kita masuk saja dan melihat situasi yang ada di dalam RBB binaan kami ini, agar supaya menjadi pembuka pikiran ya untuk saudara-saudaraku yang saat ini sementara membangun RBW. Dan saat ini saya bersama dengan Pak siapa namanya? Reski. Pak siapa? Reski. Pak Reski. Pak Reski ini adalah yang membantu saya untuk proses pengerjaan hari ini. Nah saudaraku yang saya hormati, proses pemasangan amplinya sudah selesai kita laksanakan. Dan untuk RBB binaan kami yang ini berukuran 5x25 3 lantai, kami membelikan 10 lusin baskom. 10 lusin itu berarti berjumlah 120 ya. Dalam 120 itu kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 karena RBW ini 3 lantai ya. Nah untuk di lantai 1 tadi sudah selesai proses penyusunannya seperti ini ya. Nah kenapa saudaraku yang saya hormati proses penyusunannya seperti ini? Ini agak luas di tengah ya. Kemudian di sini baskom berdekatan 2 ya. Di sebelah sana berdekatan 2. Kita luas di tengah agar supaya pada saat kita melakukan penyemprotan hama maupun penyemprotan parfum, kita bebas bergerak ya, menyemprot ke kiri, menyemprot ke kanan tanpa takut kaki kita tersambar oleh ujung baskom ini ya. Karena biasanya itu kaki kita luka kalau misalnya kita sempat menyambar bagian pinggir daripada baskom ini karena agak-agak tajam ya. Nah, seperti itu. Jadi kita agak 2 baskom agak ke kiri dan 2 baskom agak ke kanan, kita agak kosongkan di tengah ya. Nah seperti inilah proses penyusunannya.
ya. Namun sebelumnya saudaraku yang saya hormati, jangan lupa lantainya itu disapu ya, karena dalam proses pengerjaan pemasangan Twitternya, kemudian pemasangan kabel itu banyak mana tadi sampahnya itu ya, paku-paku yang seperti ini ya tadi banyak disapu ya, yang seperti ini itu tidak boleh dibiarkan berada di bawah baskom ya, karena kalau kita tidak membersihkan dulu sebelum kita susun baskomnya, takutnya nanti baskomnya itu bocor karena berat, terisi beban air, kemudian menindis paku seperti ini. Jadi tadi ini kita sapu bersih dulu ya dari paku. Nah, ambil dulu di sini 4, kasih di belakang sini. Iya. Di sini saudaraku yang saya hormati, perlu diisi baskom juga ya. Nah, di area sini, karena ini adalah area ruang inap juga ya. Ini adalah area ruang inap juga, cuman ini sekat pertama ya. Nah, biasanya saudaraku yang saya hormati, ketika anakan baru pertama masuk, biasanya itu akan tinggal di area sini dulu ya. Nanti beberapa hari baru mulai masuk ke dalam ruang inap. Nah, kecuali kalau misalnya anakan sudah terlanjur dulu dek, sapu-sapu dulu itu anunya tuh, siapa tahu ada pakunya. Biasanya itu kalau burung sudah terlanjur menginap di dalam, maka sudah tidak transit di sini lagi. Ini kita namakan ruang transit ya, ruang transit. Langsung saja masuk ke dalam kalau sudah lama tinggal di ruang inap paling belakang ya. Namun saudaraku yang saya hormati, dalam proses adaptasi burung itu kita tidak bisa menentukan burung itu mau di mana. Yang penting berada di dalam ruang inap dulu ya. Mau dia di lantai 1, lantai 2, lantai 3, yang penting berada di dalam RB binaan kita dulu ya. Nanti pada saat populasinya sudah mulai agak besar ya, baru akan membagi diri ya. Contohnya pada RB binaan kami di sebelah itu, ukuran 4x23 3 lantai. Yang paling di pertama di nginapi itu adalah lantai 2 1 titik dan lantai 3 1 titik. Namun alhamdulillah saat ini di umur 2 tahun kami bina, kotorannya sudah mulai merata ya, sudah mulai merata sampai ke depan. Kemudian di lantai 2 pun seperti itu, dan di lantai 1 sudah ada yang menginap, bahkan sudah ada sarang ya. Jadi seperti itulah proses membina burung walet saudaraku. Tidak instan ya, tidak dalam pengecekan perdana kita langsung panen 80 sarang, belum pernah terjadi situasi tersebut saudaraku ya, belum pernah terjadi, kecuali RBW rehab ya. Kalau RBW rehab itu kalau misalnya memang sudah ada burungnya, pada saat direhab itu akan kembali seperti itu, bahkan lebih ya. Tapi kalau misalnya RBW baru on seperti ini, itu prosesnya lama ya. Kenapa prosesnya lama? Yang pertama, bibit burung walet ini tidak ada dijual di pasar. Ini betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 kita syukuri ya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, aku tambah ya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, azabku sangat pedih. Jadi kalau kita tidak bersyukur, dikasih azab. Kalau kita bersyukur, Allah tambah ya. Dan yang memegang kunci rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seperti inilah proses penataan baskomnya ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, apa sih fungsi dasar kita memberi baskom, kemudian kita isi air? Apa fungsi air di dalam ruang inap? Nah, ini yang akan saya jelaskan kepada saudara-saudaraku semua, para petani walet dimanapun saudara berada ya. Yang penting proses ini terkontrol. Kalau misalnya kita menggunakan baskom, alam yang mengontrol
proses penguapan yang terjadi di dalam RBW binaan kita, ya. Tapi kalau kita menggunakan mesin kabut, yang kontrol itu adalah timer, ya. Timer tidak tahu bahwa di area papan sirip itu sudah keringkah atau basahkah, tiba masanya itu tetap disemprot, ya. Tapi kalau kita menggunakan media baskom seperti ini, alam yang mengontrol proses penguapannya. Ketika terjadi suhu panas di dalam ruang inap kita, maka akan terjadi proses penguapan, dan penguapannya itu sampai ke papan sirip. Nah, apa fungsi air yang menguap naik ke papan sirip? Untuk membasahi telur walet dan melembabkan sarang, ya. Kalau RBW kita tidak menggunakan air, saudaraku, sarangnya itu akan keriput, kemudian seakan-akan dia akan tercabut dari papan sirip. Nah, untuk saudara-saudaraku yang mendapatkan model sarang yang seakan-akan bagian bawah itu dia mau tercabut dari papan sirip, berarti itu kurang lembab dan membutuhkan air, ya. Nah, ketika kita menggunakan proses seperti ini, ya, baskom, maka insya Allah papan sirip kita itu aman dari jamur, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mesin kabut, maka papan sirip kita itu akan basah dalam jangka lama, dan itulah yang menyebabkan papan sirip kita berjamur. Nah, untuk saudara-saudaraku yang area Kalimantan yang menggunakan kayu ulin itu sangat sulit untuk ditumbuhi jamur karena teksturnya keras, ya. Jadi walaupun menggunakan mesin kabut itu biasanya aman, ya. Tapi kalau kita rata-rata daerah Sulawesi Selatan, kita menggunakan jenis kayu yang paling tinggi itu kayu nato, ya. Nah, seperti itu. Dan kayu nato ini ketika terkena air juga akan meresap, ya, sehingga dapat ditumbuhi oleh jamur. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kita menggunakan kayu kaloju atau kayu ulin sebagai papan sirip, itu biasanya sulit ditumbuhi jamur, saudaraku, ya. Jadi sumber jamur itu adalah proses permainan kelembapan di dalam RBW kita, di mana RBW kita suhunya panas, ya. Kemudian terjadi proses penguapan yang berlebihan. Nah, maka di situ biasanya ditumbuhi jamur. Makanya kami menggunakan banyak pipa ventilasi ini, saudaraku. Fungsi pipa ventilasi ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, jadi saya tidak usah membahas ini karena videonya akan lebih panjang, ya. Intinya adalah ketika terjadi suhu yang tidak stabil di dalam RBW kita, baik itu suhu panas, ya. Ketika terjadi suhu panas yang meningkat akibat dinding dipapar matahari dari luar sehingga menimbulkan suhu hangat pada dinding bagian dalam, akhirnya memuncak, itulah terjadi suhu panas. Tapi kalau kita menggunakan pipa ventilasi sebanyak ini, satu kali hembusan angin itu bisa mendorong hawa panas itu keluar, sehingga di dalam ruang inap kita itu terjadi udara yang bersirkulasi. Nah, seperti itu, saudaraku yang saya hormati. Nah, seperti inilah proses penyusunan baskomnya, dan insya Allah nanti setelah kita melakukan proses penyusunan sampai di lantai 3, nanti kita akan spill lagi proses pengisiannya biar Bapak Ibu pengetahuannya lebih tajam. Dan nanti juga saya akan membuatkan video RBW ini secara mendetail mengenai tata ruangnya, ya. Kemudian pemasangan Twitternya, ya, polanya. Setelah itu suara tariknya, ya. Suara tarik ini yang paling penting akan saya jelaskan nanti biar Bapak Ibu semua bisa lebih memahami bagaimana kita melakukan proses finishing pada RBW binaan kita. Harapan kita adalah mudah-mudahan semua RBW binaan kita itu bisa sukses, ya.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah tolong dimaafkan. Karena saya ini adalah bagian dari Bapak Ibu juga. Manusia biasa yang kesehariannya saya juga ini adalah makan nasi. Ya, nah, kebetulan saya lagi mengerjakan RB binaan. Saya membuat video, tujuannya adalah untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah untuk saya di hari kemudian nanti. Pada saat saya sudah tiada, maka pahalanya akan terus mengalir kepada saya sampai hari kiamat, ya, sampai YouTube ini berdiri, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.